apa pertemuan kita sekarang. Untuk teman-teman yang tidak bisa hadir, nanti bisa melihat video rekaman hari ini. Baik, kita mulai saja. Alhamdulillah sudah ada 50 siswa yang bergabung di pertemuan kita hari ini. Hari ini kita akan membahas materi tentang operasi pada bilangan berpangkat, atau ada juga yang menyebut ini adalah materi tentang sifat-sifat pada bilangan berpangkat. Sebelumnya Bu Ivi akan evaluasi pada tugas 1 kemarin. Masih banyak yang mendapatkan nilai di bawah KKM. Jadi KKM kita adalah 71. Mungkin masih Bu Ivi tolerir karena mungkin kaget melihat tugas dengan menggunakan kuisis, karena sebelumnya Bu Ivi belum menginfokan bahwa kita akan menggunakan kuisis. Namun untuk memperkaya metode pembelajaran kita, akhirnya Bu Ivi mulai memperkenalkan kuisis juga kepada kalian dengan tugas 1 kemarin. Dan ada yang agak terkaget mungkin karena kuisis menggunakan waktu dalam pengerjaan soal-soalnya. Tapi ada juga kemarin yang sudah dapat nilai 90, alhamdulillah, namun lebih rata-ratanya masih di bawah KKM. Jadi rencana hari ini Bu Ivi akan mengadakan remedial untuk kuisis tadi, karena kuisis ini tidak bisa dikerjakan oleh siswa yang tidak masuk di Google Classroom. Jadi hanya siswa yang berada di Google Classroom yang bisa mengerjakan ini, dan hanya diberi kesempatan 1 kali, tidak bisa lebih. Maka hari ini Bu Ivi akan siapkan remedial namun secara online. Jadi nanti semua bergabung di kuisis tadi untuk mengerjakan soal remedial. Nah, seperti biasa kalau kita mengadakan remedial harus ada yang namanya pengayaan. Jadi Bu Ivi akan membahas sedikit materi yang kemarin, yaitu tentang apa sih bilangan berpangkat itu. Bilangan kita mulai, bentar, masih ada yang bergabung. Bu Ivi akan bagikan layar ya. Masih ada yang bergabung. Ya, kalian bisa lihat ya, belum ya, sedang mempresentasikan, masih proses. Sudah bisa dilihat layar dari Bu Ivi ya? Halo? Sudah. Oke, baik. Kita akan lihat dulu. Masih ada yang masuk. Kita akan lihat dulu tugas yang kemarin itu apa sih? Jadi tugas kemarin ada 2. Agak lemot kalau sedang dipresentasi. Ini tugas yang kemarin adalah yang pertama, banyak juga di antara kalian yang tidak membaca petunjuk pengerjaan. Nah, ini diharapkan petunjuknya itu dibaca dengan difahami. Jadi jangan apa sih ini terus tanya-tanya ke sana ke sini, tanya ke sana ke sini, akhirnya tidak mendapatkan apa yang Bu Ivi inginkan. Nah, ini adalah kelas 9A ya contohnya. Ini kan ada petunjuknya di sini. Jadi kalau di handphone kalian buka tugas kelas, kemudian cari tugas 1. Ini Bu Ivi sudah berikan nomor 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, nanti supaya kalian bisa cari dengan gampang. Kelas A, B, agak lemot ya. Ini kelas B. Nah, ini di bab 1
Pertama, ini jangan kaget, ada satu pengetahuan, satu keterampilan. Jadi kan kemarin di daftar nilai kalau kalian lihat Bu Ivi bikin 2 kolom. Ada kolom nilai pengetahuan dan nilai keterampilan. Itu sama seperti di rapot kalian juga kan kalian ada nilai keterampilan, ada nilai pengetahuan. Nah ini ya, nilai pengetahuan itu Bu Ivi dapat dari namanya pengetahuan. Apakah kalian sudah tahu atau belum? Itu biasanya Bu Ivi memang cuma ambil dari rangkuman atau apa yang ringan-ringan. Kalau keterampilan biasanya Bu Ivi ambil dari pengerjaan soal kalian, apakah kalian sudah bisa, sudah terampil atau belum. Makanya di pengetahuan, tugas pengetahuan kemarin, yang pertama ini adalah kalian diminta untuk catatlah pada buku catatan kalian hal-hal yang kalian anggap penting. Kemudian kerjakan quizzes. Nah, screenshot hasil yang kalian dapat. Catatannya juga di screenshot, dilampirkan di tugas yang pertama. Nah, untuk yang quizzes, ini kemarin yang pertama agak trouble, makanya Bu Ivi buat yang link alternatif. Di sini otomatis kalau di quizzes itu, kalau kalian sudah bergabung di quizzes, nilai itu otomatis akan masuk di sini. Nah, ini alhamdulillah kelas 9B sudah 28 orang yang mengerjakan, berarti sudah lumayan banyak ya. Jadi otomatis nilai masuk ke sini. Sebenarnya kalian nggak perlu screenshot hasil kalian juga nggak apa-apa, tapi lebih baik men-screenshot. Tapi kalau tidak pun tidak apa-apa, sudah langsung otomatis nilai kalian itu masuk di sini. Ini tampilan Bu Ivi ya, kalian biar tahu tuh. Ini nilai-nilai kalian, jadi Bu Ivi tidak mengada-ngada. Semua sudah otomatis, Bu Ivi nggak bisa ganti-ganti nilai kalian. Karena nilai kalian tadi kecil atau di bawah KKM, makanya Bu Ivi akan mengadakan remedial hari ini. Nah, untuk tugas minggu ini Bu Ivi udah posting 2 tugas. Tugas pertama adalah pertemuan ini. Nanti kalian tandai, jika kalian mengerjakan, kalian beri tanda diserahkan untuk membedakan mana tugas yang sudah kalian kerjakan atau belum. Membedakannya seperti apa? Kalau tugas sudah diserahkan, ini biasanya, ini karena tampilannya tampilan Bu Ivi ya, jadi kalau yang sudah diserahkan itu biasanya di sini warnanya abu-abu. Kalau yang belum diserahkan, di sini tuh warnanya masih terang, masih menyala begitu. Misalnya Bu Ivi punya, ada Bu Ivi ikut kelas juga, seperti, nah ini pelatihan. Nah, ini kemarin Bu Ivi ikut pelatihan. Ini tugasnya banyak. Nah ini kalau sudah dikerjakan tuh seperti ini, dia akan abu-abu. Tapi kalau belum dikerjakan, nah seperti ini. Belum dikerjakan itu dia lebih terang. Kalau sudah dikerjakan semua abu-abu. Nah ini Bu Ivi belum mengerjakan yang verifikasi data. Ini kalau di laptop tampilannya seperti ini. Lihat tugas. Nah diserahkan itu tandai sebagai selesai. Selesai, sudah, nanti dia akan berubah jadi abu-abu. Ini untuk memudahkan kalian cek tugas kalian mana aja sih yang sudah, mana saja yang belum, seperti itu. Baik, kita lanjut ke materi kita tentang ya, bilangan berpangkat. Sebenarnya ini masih tahap mudah ya, bilangan berpangkat ini. Bu Ivi kasih contoh. Contoh dari bilangan berpangkat adalah, maklum, udah lama nggak pakai nggak pakai pen, jadi begini nih. Bilangan berpangkat misalnya adalah 2 pangkat 3. Ya, ini artinya 2 pangkat 3 artinya adalah 2 kali 2 kali 2, seperti itu. 2-nya ada 3, namun operasi yang digunakan adalah operasi perkalian. Ada lagi misalnya, kalau ada dalam kurung min 3 pangkat 2, nah ini berarti semua yang ada di dalam kurung, yang di dalam kurung kan min 3, dipangkatkan 2, oh artinya min 3 dikali dengan min 3. Nah, semua yang di dalam kurung dipangkatkan 3. Kalau misalnya min 3 pangkat 2, apakah sama dengan di atas hasilnya?
Kalau lihat, kalau yang ini ada kurungnya, yang ini tidak ada kurungnya, apakah sama? Tentu berbeda. Di dalam matematika, simbol sedikit pun berbeda. Berbeda sedikit aja itu sudah berbeda hasil. Kalau yang seperti ini, min 3 dikuadratkan, artinya min 3 kali min 3. Kalau ini min 3 kuadrat, nah ini artinya adalah dia minnya di luar, nah ininya 3 kali 3. Maka hasilnya, lihat apakah sama. Kalau yang ini min 3 kali min 3, min kali min hasilnya kan positif. 3 kali 3, 9. Kalau yang ini hasilnya 9. Kalau yang ini minnya di luar kurung, maka dia pasti hasilnya bilangan negatif. 3 kali 3 hasilnya 9. Nah ini bedanya. Beda antara yang min 3 dikuadratkan dengan min 3 kuadrat. Hasilnya beda. Jelas ya? Halo? Jelas, Bu. Jelas ya. Oke. Sekarang kalau perperan, bagaimana jika dia bilangannya bilangan pecahan, misalnya 1/3 kuadrat. Nah, ini pecahan dikuadratkan, artinya semua bilangan yang ada di dalam kurung ini harus dikuadratkan. Berarti 1 kuadrat per 3 kuadrat tanpa merubah posisi sama sekali. Maka ini nanti hasilnya 1 kuadrat berarti kan 1 kali 1. 3 kuadrat artinya kan 3 kali 3 berarti 9. Maka ini hasilnya 1/9. Kemudian kalau dia min bagaimana, Bu? Misal min 1/2 dipangkatkan 3. Bu Ivi ambil angka yang gampang-gampang ya. Namanya juga contoh. Ini artinya bagaimana? Kalau dia minnya di dalam kurung, artinya kan semuanya ikut dipangkatkan 3. Nah ini artinya min, boleh juga ditulis seperti ini, min 1/3 dikali, ini tulisannya masih agak jelek ya, maaf. Min 1/3 dikali min 1/3. Ini pun yang ini boleh ditulis seperti ini ya. Ini boleh ditulis 1/3 dikali 1/3. Boleh juga. Boleh seperti ini, boleh seperti ini. Sekarang yang kedua, min 1/2 dipangkat. Ups. Kok nggak ada yang apa namanya komen nih. Ini 1/2, ini 1/3. Sorry ya, kita hapus dulu. Kita ulang. Min 1/2 dipangkatkan 3, maka hasilnya adalah min 1/2 dikali min 1/2 dikali min 1/2. Sama dengan kita kalikan dulu tandanya. Di sini min kali min. Hasilnya plus. Kemudian dikalikan lagi dengan min. Tadi kan hasilnya plus kali min, hasilnya positif kali negatif, hasilnya negatif, Bu. Iya, negatif. Nah, tandanya pasti negatif. Atau begini, bilangan negatif jika dia dipangkatkan dengan bilangan ganjil, 3 itu kan ganjil ya, maka dia hasilnya pasti akan negatif. Ketika bilangan negatif dipangkatkan dengan bilangan genap, maka hasilnya positif gitu. Nah, ini kebetulan bilangan negatif dipangkatkan ganjil, maka pasti hasilnya negatif. Kemudian kita kalikan angkanya. 1 kali 1 kali 1 berapa? 1 per 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2? 8 kali 2 hasilnya 8 ya, betul. Udah tuh hasilnya 1/8. It's easy ya. Easy, Bu. Easy, gampang. Nah, sekarang kemarin ada pertanyaan kalau 10 pangkat 2. Ya kan berarti berapa? 10 kali 10 ya.
Iya, 100. 100. Ini mah udah gampang lah. Nah, berarti nanti ketika remedialnya kan masih seputar ini ya, masih mudah ya. Nanti insya Allah bisa dapat 100. Oke, sekarang kita masuk yang tentang operasi hitung pada bilangan berpangkat. Ini materi baru ya. Nah ini, operasi hitung pada bilangan berpangkat ada beberapa sifat. Sifat yang pertama adalah kalau sebenarnya di LKS kalian itu ada. Jika ada bilangan A dipangkatkan M, kemudian dikali dengan bilangan A pangkat N. Ini sama dengan, ini di bawah, ini namanya bilangan rasionalnya ya, ini pangkatnya M dan N. Bilangan rasionalnya sama-sama A. Lihat, sama-sama A. Pangkatnya aja yang berbeda, di sini M, di sini N. Maka ini karena bawahnya atau bilangan rasionalnya sama, maka kalian boleh menjumlahkan pangkatnya. Ini tuh sama dengan A pangkat M tambah N. Tambah, jelek amat deh. Atau misalnya, contoh ada 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 5. Lihat, bilangan ini sama-sama 2 bilangan rasionalnya. Maka ini boleh kalian jumlahkan pangkatnya jadi 2 pangkat 3 tambah 5. Artinya kan 2 pangkat 8. Ini bentuk lainnya dari sini. Jadi tadinya 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 5. Kalian boleh tuliskan bentuk sederhananya jadi 2 pangkat 8. Kalau diminta hasilnya, berapa hasilnya? Berarti kan 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali, sampai 8 kali ya. Berapa nih baru 5 kali 2 kali 2 kali 2. Kalian hitung deh sama dengan berapa. Itu kalau diminta hasilnya. Ini adalah sifat yang pertama. Kalau dia dikali, bilangan rasionalnya sama, maka tinggal jumlahkan pangkatnya saja. Sebentar, kita cek adakah ya teman kamu yang minta masuk. Ah, kan ada yang minta masuk. Oh, baterai. Iya. Sudah. Ya, sip. Lihat, ada yang baru masuk dulu sebentar ya. Simpan. Aduh, ada lagi. Oke, kita lanjut. Sifat yang kedua. Kalau tadi perkalian, sekarang gimana kalau pembagian? Kalau pembagian, misalnya masih kita, tadi A, sekarang kita pakai B lah. B pangkat M aja deh, biar gampang nulisnya. Per atau dibagi B pangkat N. Pembagian itu kan boleh ditulis dengan titik 2 atau boleh ditulis dengan per. Ini Bu Ivi gunakan per ya. Ini artinya kalau tadi ditambah, kalau dikali pangkatnya ditambah. Berarti kalau dibagi pangkatnya di... Halo? Tadi dikali pangkatnya kan ditambah. Kalau dibagi pangkatnya di... Masih nyambung nggak ya? Halo? Dikurang. Alhamdulillah masih nyambung. Ya, dikurang. Maka ini tuh sama dengan B pangkat M dikurang N. Lihat, di sini sama-sama B syaratnya. Beda pangkatnya aja, kemudian dibagi. Maka sama dengan B pangkat M dikurang N. Contoh, misalnya 3 pangkat 3 dibagi 3 aja. Atau 3, ya 3 aja. Kalau 3 aja berarti ini pangkat berapa? Ada yang tahu? Kalau 3 aja berarti pangkat berapa?
Pangkat 1. Pangkat 1, ya. 1 itu di matematika jarang dituliskan ya. Misalnya X saja. Kalau dibilang X berarti X-nya 1. Tapi kalau dibilang, kalau 2 ya 2X. Kalau 3 ya 3X. Kalau 5 ya 5X. Tapi ketika 1, bukan 1X, tapi X aja. Sama ini pun. Kalau di pangkat juga sama. 1 itu tidak dituliskan 3 pangkat 1, tapi 3 aja. Ini artinya pangkat 1. Maka ini bisa kita sederhanakan jadi 3 pangkat 3 dikurang 1. Kan ini pangkatnya 1. Sama dengan 3 pangkat 2. Atau kalau diminta hasilnya 3 pangkat 2 itu adalah 9. Mudah? Mudah, Bu. Mudah, alhamdulillah. Mudah, Bu, mudah. Gampang ya, kalau dijelasin gampang. Yang ketiga, sifat yang ketiga begini. Kalau ada A di pangkat M, kemudian dipangkatin lagi. Nah, ada A dipangkatin dengan M, kemudian dipangkat lagi dengan N. Ini seperti apa? Maka kita bisa merubah bentuknya menjadi A pangkat M, pangkatnya dikali. Nah, pangkat yang dipangkatkan, maka kita boleh kali. Misalnya kita pakai gampang aja. 5 pangkat 2 dipangkatkan lagi dengan 3. Maka ini adalah 5 pangkat 2 kali 3. Atau boleh langsung jadi 5 pangkat 6. Kalau diminta hasilnya berarti kan 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5. Nah, kalian hitung aja tuh 25 kali 25 kali 25 sama dengan 150. Ya, hah? 150. Dikali loh. Dikali ini. 5 kali 5 aja udah 25. 75. 5 ini 25 loh. 5 kali 5 ini 25. Kali ini 25. Kali 25 dikali bukan ditambah loh. Ingat ini dikali 25 kali 25 aja udah 625. 625. Nah, itu dia pakai kalkulator. Atau itu. Ya itulah. Betul. Oke, dikali, ingat ya, dikali bukannya ditambah. Itu sifat ketiga. Sekarang sifat yang keempat. Sifat keempat, contohnya gini. Ada bilangan rasional A kali B, terus di dalamnya dikali. Kemudian mereka dipangkatkan M. Nah, kalau seperti ini bagaimana? Maka bentuk lainnya adalah A pangkat M dikali B, B-nya juga dipangkatkan M. Contohnya gini, 2 kali 3 pangkat M. Nah ini, kok pangkat M sih? Pangkat bilangannya dong, Wifi. M-nya kita ganti ya. Dipangkatkan 2 aja deh biar gampang hitungnya. Nah ini artinya kita boleh tulis menjadi 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Tahu sama dengan 2 pangkat 2 itu 4 kali 3 pangkat 2 itu 3 kali 3, 9. Sama dengan 36 hasilnya. Sebenarnya kalau dalam kehidupan sehari-hari, matematika itu banyak cara. Ini boleh begini, atau boleh juga kalau kalian mau kerjakan, di dalam dulu boleh. 2 kali 3, berapa? 6. 6 pangkat 2. Sama dengan 6 pangkat 2 berapa? 36. Sama ya? Matematika itu banyak cara. Ini kalau diminta hasilnya. Kalau diminta hasilnya, boleh seperti ini atau boleh seperti ini. Ini berlaku kalau dia perkalian. Tapi ketika penjumlahan, apakah bisa, Bu? 2 tambah 3 dikuadratin. Kalau seperti ini, bagaimana, Bu? Kalau seperti ini penjumlahan ya.
Tidak bisa dipangkatin 2 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2. Tidak. Kalau dia penjumlahan di dalam sini, maka kita jumlahkan dulu. 2 tambah 3, 5. Pangkat 2, 25. Kalau dia sudah berupa angka. Oke? Mudah-mudahan mengerti. Kita singkat karena kalau Zoom itu lumayan bayarnya. Zoom, Google Meet. Sifat berikutnya adalah sifat kelima. Kalau tadi di dalam kurung perkalian, sekarang kalau di dalam kurungnya adalah pembagian. A per B dipangkatin M. Maka ini hasilnya A pangkat M dibagi B pangkat M. Bu, ini bisa dikurang? Nggak bisa. Karena di sini A, di sini B. Kalau tadi sifat yang kedua, ada pengurangan pangkat kalau dia A, di bawahnya juga A. Kalau dia berbeda bilangan rasional, maka tidak bisa dikurangi pangkatnya. Contoh, misalnya 3 per 2 dipangkatkan M. Nah ini, kok M lagi sih? Dipangkatkan 2. Maka ini sama dengan 3 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 2. Sama dengan 9 dibagi 4. Nah ini bentuknya. Gitu. Jelas? Jadi ada 5 sifat. Jadi ada 5 sifat ya. Kemudian ada lagi pangkat 0. Kalau sebuah bilangan dipangkatkan 0, tadi kan kalau 2 pangkat 2 itu sama dengan 2 kali 2, sama dengan 4. Kalau 2-nya pangkat 0, hasilnya berapa? 0. Ayo. 1. Oh, begitu. 5 pangkat 0? 1. 1. 1. 100 pangkat 0? 1. 10.000 pangkat 0? 1. 1.000.000 pangkat 0? 1. Ya. Berarti A pangkat 0? 1. 1. Randy dipangkatin 0? 1. 1. Jadi apapun yang dipangkatkan 0 pasti hasilnya adalah 1. Tuh, ingat itu. Gampang. Oke. Terakhir, pangkat negatif. Kalau tadi di awal kita belajar 2 pangkat 3 itu sama dengan 2 kali 2 kali 2. Sekarang kalau pangkatnya bilangan negatif bagaimana? 2 pangkat 3, negatif 3. Nah, kalau dia pangkatnya negatif, hasilnya tidak seperti ini, tapi dia menjadi pembagian. Ini tuh akan sama dengan 1 per 2 pangkat 3. Sama dengan 1 per 2 kali 2 kali 2. Halo, suara siapa itu? Tolong. Kalau Bu Ivi lagi menjelaskan, suaranya di off-kan. Nanti kalau Bu Ivi tanya, baru di unmute. Oke? Supaya rekamannya bagus. Teman-teman yang tidak hadir bisa mengikuti juga nanti. Nah ini. Oke, ada lagi yang masuk. Ya, banyak. Halo yang baru masuk, sudah lumayan tertinggal ya. Oke, sekarang kita pangkat negatif. Kalau pangkatnya 3, 2 pangkat 3, maka 2 kali 2 kali 2. Nah, kalau 2 pangkat min 3, maka dia 1 per. Pangkat negatif itu jadi 1 per 2 pangkat 3. Sama dengan 1 per 2 kali 2 kali 2. Sama dengan 1 per 8.
Jauh ya, kalau ini 8, kalau ini 1/8. Bu, kalau ini kan pangkatnya negatifnya bilangannya di atas. Sekarang kalau misalnya begini nih Bu, 1/2 pangkat min 3. Wow, sudah pecahan, dia pangkatnya negatif. Kalau tadi kalau Bu Ivi ya, gampangnya ini bilangnya di atas posisinya. Ini bilangnya di bawah. Gitu ya, ada pembilang, ada penyebut, tapi supaya gampang kalau pecahan atas bawah gitulah. Kalau tadi bilangan negatif, dia di atas, berubah pindah supaya jadi positif, dia jadi ke bawah. Sekarang posisi pangkat negatifnya di bawah. Berarti supaya jadi positif dia harus ke atas. Kita tinggal balik aja. Iya. Maka ini tuh akan jadi 1 kali 2 pangkat 3. Nah, ini kan tadinya negatifnya di bawah. Supaya jadi positif pindahin ke atas. Nah, 1 kalinya perlu nggak nih? Kalau dikali 1 sih nggak penting. Kecuali kalau di sininya misalnya 3. Maka di sini 3. Gitu. Maka ini 1 kali 2/3 itu kan 2/3 ya. Ini sama dengan 8. Nih. Tuh, contoh lain. Kita pakai contoh soal aja. Nah, ini Bu Ivi udah siapkan beberapa soal. Kita latihan banyak supaya kamu ngerti banyak. Oke, mau dari A sampai J. Silakan ambil berapa contoh ya? 2 contoh. Kalian pilih yang kalian susah yang mana? Yang nggak ngerti banget. 3 lah, 3 nomor. Yuk. Sama Ibu. Sama apa? I. H sama I. Oke. H, I. Satu lagi. G, Bu, G. G. G duluan tadi Bu Ivi dengar ya. Berarti G, H, I. Kita akan coba kerjakan. Yang lain bisa ya, gampang. Easy Bu. Easy, it's easy. Oke, kita mulai dari G. Gimana kalau kita ganti warna? Kita ganti merah ya. Nah, supaya hidup kita berwarna. Oke, 1/2 pangkat min 6. Bagaimana tadi? Pangkat negatif ada di bawah. Supaya jadi positif, maka Naikin Bu. naikin. Jadi gimana? 1 kali 2 pangkat 6. 1 kali 2 Pangkat 6. pangkat 6. Atau sama dengan 2 pangkat 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sama dengan ya sekian. Kamu hitung diri ya. Iya. Ya bisa ya, gampang. Sekarang yang H. 2/3 dipangkatkan 4. Gimana? Yuk. Halo. 4 kali 3/4 Bu. 2 pangkat 4 per. Oh, per. Per kan? Ya. 3 pangkat 4. 2 pangkat 4 berapa? 2 kali 4 itu 16. 16. Per 3 pangkat 4? 12. Hah? 18. Hei, 3 pangkat 4. Aduh. 3 pangkat 4. 3 kali 3 kali. Ini kalau Bu Ivi ngiranya gini, kan 3 pangkat 4. 3 kali 3, 9. 3 kali 3, 9. 9 kali 9? 81. 81 gitu. Bu Ivi kalau ngitung gitu nih, kalau pangkatan. Suka Bu Ivi dua-duain supaya gampang. Nah, 1 ya. Oke, sekarang yang I. Gimana nih? Aduh, pecahan. Negatif lagi. Ayo, ada yang punya ide? 3 pangkat min 2 per 4 pangkat min 2. Terus, ini pangkat ya, bukan dikurang.
Pangkat min supaya jadi positif gimana tadi? Ayo, lupa. Atas jadi bawah, bawah jadi Atas. atas. Jadi gimana? Yang di bawah jadi di atas, tapi pangkatnya jadi positif. Jadi di sini 4 pangkat 2 itu per 3 pangkat 2. Sama dengan 4 pangkat 2 berapa? 16. 16, masih keder ya, per 3 pangkat 2. 9. 9 gitu. Jelas? Jelas. Ya. Ada yang mau ditanya sampai sini? Eno mau nanya Bu, katanya Eno. Boleh, apa pertanyaannya? Pertanyaannya apa? Nggak tahu tuh dia. Oke, lanjut ya. Kita ke halaman berikutnya. Nah, ini. Wow. Apa tuh, Bu? Ini adalah bentuk aljabar, perkalian atau perpangkatan. Aljabar ya, aljabar itu pelajaran kelas 8 kemarin. Jadi dia itu adalah campuran antara angka dengan huruf. Aljabar kalau dipangkatin gimana? Nah ini, Wifi kasih contoh. M pangkat 5 kali M pangkat 5. Tadi sifat yang pertama. Kalau dia bilangan rasionalnya sama, ini sama-sama M ya. Berarti kan pangkatnya tinggal ditambahkan. Maka ini sama dengan M pangkat 5 tambah 7. Sama dengan M pangkat 12. Nah, kalau aljabar biasanya nggak diminta hasil, ya, tapi dia adalah bentuk sederhana. Ini adalah bentuk sederhana dari perkalian M pangkat 5 kali M pangkat 7. Kita bisa tuliskan menjadi M pangkat 12 gitu. Sekarang yang ini pelan-pelan ya. Perhatikan benar-benar. Kita cek ada yang masuk lagi nggak? Nah, kan ada. Area masih ada yang masuk, gak apa-apa. Yang terlambat mungkin agak pusing sedikit, itu pasti nanti jelasnya lihat rekaman ya. 2A pangkat 5 kali 5A pangkat 2 kali 3A. Aduh Ibu, pusing. Oke, kita lewat dulu. Kita kesini dulu. Yang gampang. Nah, ini 5 pangkat 10 dibagi 5 pangkat 8. Ini adalah sifat kedua. Pembagian dengan bilangan rasional yang sama. Sama-sama 5, pangkatnya aja yang berbeda dihubungkan dengan pembagian. Ada lagi yang masuk. Jadinya pembagian berarti pangkatnya dikurangi ya, karena dia bilangan rasionalnya sama-sama 5. Berarti ini kita boleh sederhanakan menjadi 5 pangkat 10. Ini kan 10 dibagi berarti dikurang pangkatnya 8. Maka ini sama dengan 5 pangkat 2. Tuh. Pasti bingung. Kita gampang-gampang aja ya. Kita kerjakan A, B, dan A, B. Ini sepertinya belum sampai kalian. Karena kalau Bu Ivi lihat LKS nggak nyampe ke sini. Nah ini yang ini bagaimana Bu? 2A pangkat 5 dikali 5A pangkat 2 dikali 3A pangkat 2. Diminta sederhanakan. Nah, kita cek. 5A pangkat 2A pangkat 2A. Kalau ada angka, kalau di aljabar kan ada yang ini namanya 2, ini namanya koefisien. 5 koefisien, 3 koefisien. Ingat nggak pelajaran kelas 8? Enggak, Bu. Pusing deh. Iya ya, atau Bu Ivi lupa ya. Kita ambil soal yang sederhana. Misalnya gini aja dulu deh. 2A kali A pangkat 2. Nah ini dulu deh yang sederhana. 2A kali A pangkat 2. Ini 2 ini namanya koefisien. Yang ini nggak ada koefisiennya Bu. Ada.
Coba, kalau nggak ada koefisiennya berarti koefisiennya berapa di sini? Kalau nggak ditulis tadi, 1. Maka kita kalikan dulu koefisiennya. Di sini 2, di sini 1. 2 kali 1, 2. Baru, ini namanya variabel. A dikali A pangkat 2. Sama-sama A. Tadi kalau sama-sama A dikali bagaimana pangkatnya? Diapain? Ditambah. Tambah. Di sini pangkatnya berapa? 2. Yang ini pangkatnya A-nya berapa? 2. Ada 2 di sini pangkatnya? 1. Kalau nggak ditulis 1. Yang ini pangkat A-nya berapa? 2. Maka ini jadi sama-sama A ya. Maka ini jadi A. Tadi kalau dikali kan pangkatnya diapain? Tambah. Di sini ada pangkat 1, di sini pangkatnya 2. Jadi pangkat berapa? Pangkat 3. 3. Gitu. Pasti belum mudeng. Baru 1 soal. Bentar. Ada yang masuk lagi. Oke. Lanjut lagi misalnya yang gampang lagi. 2P kuadrat dikali 3P pangkat 3. Yo, pelan-pelan. Pertama, yang kita lakukan adalah mengalihkan koefisiennya. Di sini kan 2. Yang di sini 3. Operasinya dikali. 2 kali 3 berapa? 6. 6 kok 9 dikali ya, bukan pangkat. Koefisiennya selesai. Koefisien itu angka di depan variabel. Sekarang variabelnya atau hurufnya. Di sini ada P pangkat 2, di sini ada P pangkat 3. Kalau perkalian sama-sama P, pangkatnya diapain? Ditambah. Tambah. Berarti P-nya jadi pangkat berapa? 5. 5. Good. Lagi ya? Lagi. Sekarang 1/3 S. Jangan S deh. Kalau S kayak 5 nanti ya. Satunya kehapus. Oke. 1/3 apa pakainya? P aja deh biar Bu Ivi gampang nulisnya. P pangkat 2 dikali 3/2 P pangkat 5. Nih, pertama-tama kita kalikan dulu kan koefisiennya. Di sini 1/3, di sini 3/2. 1/3 dikali 3/2. Kalau ini pelajaran kelas 7 nih, perkalian pada bilangan pecahan. Berarti kan 1 kali 3 berapa? 3. 3/6. Good. Atau boleh nggak kalau misalkan kali ini kan karena kalian udah kelas 9 ya, kita pakai sistem coret-coret. Ini ada 3 di bawah, ada 3 di atas. Ya kan? Kalau ini bisa dicoret, di sini sisa 1, di sini sisa 1. Sama-sama disederhanakan. Ini dibagi 3, ini dibagi 3. Gitu. Jadi ini 1 kali 1. 1 per 1 kali 2. 2. Jadi 1/2 sama dengan P pangkat 2 kali P pangkat 5. Ini yang belajar tiduran. Siapa yang tiduran? Kok ini sama dengan sih? Salah ya. P pangkat 7. Jadi P pangkat 7. 7. Good. Yay. Gimana? Masih? Sih. Masih apa? Udah jelas? Ada. Oke.
Belum Udah, mudeng Bu. ya. Udah, Bu. Bingung. Udah ya. Belum. Udah. Udah, Bu, udah. Bu Ivi, lihat ada soal di LKS nih begini nih. Sedikit lagi ya. A pangkat min 1 kali B pangkat min 2 per A pangkat min 5 kali B pangkat min 6. Wow. Gimana? Gampang. Ini tuh sebenarnya ada dua bilangan rasional. Yang ini A, ini B, ini B. Ini pangkatnya semua kan negatif. Kita rubah dulu semua jadi positif. Tadi kalau pangkat negatif mau jadi positif, kita tinggal rubah posisi. Yang dari atas jadi ke bawah, dari bawah pindah ke atas. Maka ini sama dengan, ini kan A pangkat min 1. Berarti supaya jadi positif, pindahin ke bawah. Maka A pangkat 1. Kok 2 sih? Mulut bilang 1, tapi tangan nulis 2. Udah mulai nggak konsen. Ya, jadi A ini pangkat 1. Di sini A pangkat min 5, naik ke atas jadi A pangkat 5. Gitu. B pangkat min 6 di bawah, jadi B pangkat 6-nya di atas. B pangkat min 2 di bawah, jadi di atas jadi di bawah. B pangkat 2, negatifnya jadi pangkatnya jadi positif dengan menukar posisi tadi. Nah, sekarang kita hitung. Ini sama-sama A. Kalau pembagian sama-sama A, berarti pangkatnya diapain? Ditambah. Sifat kedua. Pembagian. Bagi, Bu. Dibagi. Dikurang. Kan dibagi. Ini kan dibagi. Ya, Bu. Kalau ditambah itu kalau dikali, Bu, ini kan dikali, Bu, tinggal tambah pangkatnya. Nggak bisa. Ini kan A di sini, B. Bunyi apa? Kita cek nih yang bunyi siapa. Taufik, Bu. Iya. Topik. Tolong ya, jangan tiup-tiup gitu dong. Biar kita fokus belajarnya. Kalau ini nggak bisa, di sini A, di sini B. Beda bilangan rasionalnya. Di sini A, di sini B. Yang bisa adalah sama-sama A. Kalau sama-sama A dia bisa. Ini kan A, ini A. Cuma dia kalau karena per maka dia pembagian. Jadi ini tuh kita lihat yang ini dulunya. Kita lihat yang sininya dulu nih. A pangkat 5 dibagi A pangkat 1. A pangkat 5 dibagi A pangkat 1, maka kan jadi A. Kalau pembagian 4. Kan dikurang, iya jadi pangkat 4. Dikali B pangkat 6 dibagi P pangkat 2. B pangkat 4. B pangkat 4. Gitu. Bu, ini bisa nggak dikali? Nggak bisa. Karena dia beda bilangannya. Di sini A, di sini B. Maka udah selesai sampai sini. Oke, selesai. Bisa dihitung nggak, Bu? Nggak bisa. Ini kan angka. Ini kan variabel. Dia bukan angka. Jadi nggak bisa dihitung. Gitu deh. Mudah-mudahan bisa ya. Insya Allah. Nanti kita buka di tugas yang kedua. Baca petunjuknya. Kalau ada tugas tuh dibaca petunjuknya. Karena masih ada yang mau japri Bu Ivi. Nomor 2 bagaimana sih, Bu? Nih, nomor 2 ya. Sebelum memulai materi kita pada hari ini, silakan isi link absen. Absen sesuai jadwal. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang tugas sih. Operasi pada bilangan berpangkat. Tadi Bu Ivi udah jelaskan sedikit. Silakan kalian klik link worksheet. Di bawah sini kan ada link worksheet. Catatlah pada buku catatan yang kalian anggap penting. Terus nanti dilampirkan di tugas. Kirimkan foto catatannya.
dan screenshot nilai yang kalian dapat pada live worksheet. Kamu tinggal klik aja di sini kan. Nanti akan masuk ke link live worksheet yang Bu Ivi pernah ajarkan. Nah, ini di atas ini nih ada video dulu. Ini agak lemot. Kalian boleh, yang kalian catat adalah dari video yang ada di sini. Kemudian baru kalian kerjakan soal, agak lemot tuh, dia baru keluar. Ya, baru kalian kerjakan soal, ini dipilih, pilih, ini disuruh dihubungkan, tuh ada pensilnya, isi nama lengkap kalian, ini kelas, isi matematika, klik finish. Kalau keluar seperti ini, yang check my answer. Kalau sudah, mana yang di screenshot nilai kalian yang di atas. Nah ini nih. Nih. Ini oh namanya ya. Kalian screenshot yang ini. Cuma namanya adanya di bawah lagi. Aduh. Nanti masuk ke pekerjaan kalian di My Student Bu Ivi. Kalian kirim screenshot ini sama nama kalian. Pokoknya di screenshot aja halaman pertama sama halaman kedua. Halaman pertama ada nilainya, halaman kedua ada namanya. Kalian lampirkan 2 screenshot tadi di tugas yang sini sama catatan. Foto catatannya kalian foto mulai dari catatan kalian awal sampai terakhir. Kalau ada 2 halaman maka dua halamannya yang di foto dilampirkan, jangan cuma 1 karena Bu Ivi nanti nilainya bagaimana ya, cuma 1 halaman yang kalian lampirkan gitu. Ya, jelas? Ada pertanyaan? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas ya. Oke, semoga sukses. Soalnya insya Allah nggak susah-susah amat ya. Dikit, Bu, susahnya. Ini dikerjakannya nanti ya. Sekarang kita remedial dulu yang quizzes. Siap? Siap. Nah, nanti Bu Ivi bagi link. Belajar tuh, kebilangan. Halo. Bu Ivi bagi link quizesnya di chat Google Meet. Oke? Jadi yang ikut remedial ini cuma yang ikut Google Meet. Nanti yang nggak ikut Google Meet gimana Bu remedialnya? Nanti kesempatan lain Bu Ivi berikan. Sekarang, sebentar. Ya, dimatikan. Makasih yang sudah mematikan. Ini adalah link remedial. Kita mulai kuis langsung. Jadi kalian bisa sambil meet sambil buka quizesnya ya. Klasik. Amot ya. Linknya ada di Google Meet. Nah, kodenya yang ini. Bentar Bu Ivi bagi, copy. Bu Ivi salin ke chat. Silakan dibuka chatnya. Silakan diklik. Maka nanti kalian bisa langsung masuk ke sini. Nah, Vivi sedang menunggu ada peserta yang bergabung. Oke, Cara sudah gabungnya ada. gimana, Bu? Tinggal diklik aja tadi yang di sini, di chat. Kan di chat tadi Bu Ivi bagi link, kamu klik. Nah, tuh sudah mulai banyak yang masuk tuh. Oke, ya. Kok nggak bisa, Bu? Saya nggak ada chatnya, Bu. Nah, nggak ada chatnya. Yang gimana Bisa. sih? Oke, Bu Ivi buka chatnya tuh.
Buka chat kalian di Google Meet. Di Google Meet ada chatnya kan? Yang begini? Saya nggak ada, Bu. Ada lah. Ada, Bu. Ada itu yang ditanda 3.3. Oh ya, kalau Lu kok sih ditolak. mana? Oke, mana lagi? Udah 38. Kamu pakai akun yang mana? Akun yang Google Classroom ya? Nggak ada sinyal, Bu. Oh, nggak ada sinyal. Ya udah nanti ikut yang nggak online aja ya. Kalau nggak ada sinyal. Iya, Bu. Ya, yang nggak ada sinyal boleh ikut nanti yang nggak online. Tapi soalnya beda. Kalian lihat aja dulu ya. Kalau yang online sekarang soalnya masih sama yang kemarin. Jadi itulah keuntungan yang online. Soalnya masih sama dengan soal yang sebelumnya. Nanti yang tidak online, remedial, ada di Google Classroom. Bu Ivi bagi linknya, cuma soalnya berbeda dengan yang online sekarang. Jadi kalian silakan pilih mau online dengan soal yang sama atau mau offline lewat Google Classroom dengan soal yang berbeda. Sudah 51, kita bisa mulai ya. Saya mulai, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Dibuka kuisnya. Oke, silakan dikerjakan. Ayo, susul-susulan. Anggita masih paling tinggi. Harusnya nggak ada yang salah ya. Kita udah pengayaan tadi. Baca soalnya hati-hati. Seribu nulisnya nggak usah pakai titik. Nih Bu Ivi hanya tampilkan 5 teratas. Oh, 63 pemain. Tertinggi masih Rizky Salam. Viola, very good.
Wow, Siti menyusul. Hati-hati jawabnya. Sepertinya masih banyak yang salah. Septia, hati-hati menjawab soal sisa ya. Siti Siregar masih posisi pertama. Yang sudah selesai boleh keluar dari Google Meet-nya ya. Tinggal pantau quizesnya aja supaya kuotanya irit. Karena Google Meet, Bu Ivi menjelaskannya, alhamdulillah sudah selesai. Yang sudah selesai mengerjakan quizesnya atau tinggal mengerjakan quizesnya, silakan keluar dari Google Meet supaya irit kuotanya. Wifi sudah selesai menjelaskan materi, tinggal menunggu hasil quizesnya saja. Sudah 48 anak selesai quizes. Askia Meidihaki menyusul Siti Siregar. Poinnya yang dapat 100 lumayan ya. Yang sudah selesai boleh keluar dari Google Meet ya. Irit kuota. Saya udah Bu, izin keluar. Ya, silakan keluar dari Google Meet. Kalau sudah quizzes, silahkan keluar Google Meet dan dibuka Google Classroom-nya. Nilai quizzes ini nanti Bu Ivi akan update menjadi remedial tugas keterampilan pertama ya. Oh, hari Kamis bisa dicek daftar nilainya.
Sudah 66, tinggal 9 siswa. Kita menunggu 9 siswa lagi. Ya, yang sudah selesai boleh keluar dari Google Meet ya. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Kita ketemu lain kali di Google Meet yang sama. Akan ada nomor telepon ini. Kemana Zoom bikin? Papa, kalau senja kan itu mereka. Ya, sudah 69 anak. Tinggal 7 orang lagi. Bisa, semuanya bisa kok. Ibu mau nanya. Ya, boleh. Nanti rekaman ini ditaruh di mana ya? Apa, sayang? Agak trouble, jadi boleh di chat. Karena masih ada musik quizzes. Siapa tadi yang mau tanya? Kita tinggal 10 orang. Ini 7 anak, apakah sudah keluar dari quizzes atau bagaimana? Oke, 70, 6 lagi. Ya, rekaman Google Meet-nya Bu Ivi akan masukkan di YouTube. Nanti kalian akan dapat bisa akses lewat Google Site atau bisa akses lewat Google Classroom. Nanti Bu Ivi akan bagikan lewat Google Site juga. Di Google Site itu, sebentar Bu Ivi buka. Nah, ini yang situsnya punya Bu Ivi yang ada gambar Bu Ivi. Ada di Google Site. Sebentar, sedang proses.
Tapi Bu Ivi tidak letakkan hari ini ya. Bu Ivi akan cek dulu kelayakannya. Mungkin ada bagian-bagian yang akan dipotong sedikit. Agak lemot ya. Maaf, agak lemot. Terlalu banyak yang dibuka. Nah ini, kalian bisa lihat di Google Sheet yang ini. Nanti scroll, lihat nanti di video kegiatan. Ya untuk rekaman yang kemarin sudah Bu Ivi update di Google Sheet. Jadi kalian tinggal klik aja di sini. Ini rekaman pertemuan kita pertama ya. Nanti di sini adanya. Di rekaman video. Di sini Bu Ivi sudah tambahkan juga ada perpustakaan. Kalian boleh klik di sini. Bu Ivi sudah masukkan buku-buku bacaan yang kalian butuhkan untuk kelas 9 sampai sini. Baru ada 6 buku ya untuk kelas 9. Tinggal diklik-klik aja. Untuk buka bukunya juga mudah, tinggal diklik aja. Misalnya kita kan tentang bilangan berpangkat ya. Tinggal view. Kemudian, nah ini adalah untuk tambahan pembelajaran kalian. Silakan dibuka saja. Library. Kalau mau cek daftar nilai bisa di sini. Kalian kelas 9 apa? Enggak. Nah ini. Sini nilai-nilai kalian sudah ada. Tinggal dicek. Nah, untuk kuisis yang sekarang remedial untuk memperbaiki nilai-nilai tugas yang pertama kemarin. Oke. Sudah semua kuisis remedial Bu Ivi akhiri. Sampai ketemu di Google Meet berikutnya. Oke, silakan. Kita sudah selesai ya duluan. Silakan keluar dari Google Meet.